Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Ada kasus suatu saat saya baru mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saya diminta untuk doa pelepasan. Kemudian ada seorang hamba Tuhan yang mendoakan saya dan mendapat beberapa penglihatan. Lalu berdasarkan penglihatan itu diajukan beberapa pertanyaan yang bernada menuduh bahwa saya telah melakukan sesuatu berdasarkan penglihatan itu. Padahal saya tidak melakukannya. Namun, supaya tidak berdebat di dalam doa, akhirnya saya mengiyakan saja apa yang dikatakan atau dituduhkan kepada saya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai praktek doa pelepasan dengan penglihatan semacam itu? Mohon penjelasan Bapak Pendeta. Ya, pertama soal pelepasan. Kadang-kadang kita, terutama banyak persekutuan doa, semua orang, walaupun kita sudah percaya Yesus pun mereka merasa masih perlu adakan pelepasan. Padahal sebenarnya waktu kita percaya Yesus, kita secara otomatis terlepas. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Nggak perlu acara khusus pelepasan lagi. Acara khusus pelepasan itu baru dilakukan apabila orang itu mempunyai kaitan dengan kuasa gelap atau okultisme, apalagi sampai kerasukan. Itu baru dilakukan, tapi kalau hidup normal-normal saja, waktu kita percaya Yesus, kita dimerdekakan oleh Kristus dan kita benar-benar merdeka. Maka tak perlu lagi acara khusus pelepasan sampai semua dosa kita dari tempo dulu sampai sekarang mereka ungkap. Ya baik kalau benar, kalau tidak. Jadi kita harus berhati-hati. Kita tidak anti dengan penglihatan. Kita bisa mengakui bahwa, dan saya pengalaman saya juga, saya orang persekutuan doa. Jadi saya tahu bahwa ada kasus-kasus di mana orang memang Tuhan pakai dengan penglihatan yang luar biasa. Tapi tidak sedikit yang penglihatannya kacau balau. Ya, saya punya teman. Satu hari saya dengan dia pergi ke gereja. Lalu tiba-tiba ada acara pemberkatan nikah di sana. Lalu pendeta bilang, sekarang saya akan menikahkan si A dan si B. Tapi sebelum saya pemberkatan mungkin ada yang keberatan. Tiba-tiba teman saya bangun dan mau angkat tangan keberatan. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, Pak, itu yang menikah itu pacar saya itu, Pak. Ya. Dan dia mati-mati mau saya tahan dia. Nah kalau memang pacar kau, kenapa dia bisa menikah? Iya, kita hanya putus beberapa saat. Belum sambung kembali, dia sudah nikah. Nah sudah, saya bilang sudah, relakan saja. Lalu pulang kita doa, mari kita pergi ke hamba Tuhan berdoa. Tapi kita jangan kasih tahu dulu, jangan kasih tahu kasusnya, biar dia berdoa dulu. Karena hamba-hamba Tuhan ini dalam tanda petik, kadang-kadang kalau saudara kasih tahu informasi sedikit, mereka pakai itu informasi untuk menjadi jembatan. Contoh, sebelum saya lanjut itu, contoh, ada orang yang sakit. Ya kalau sakit, pergi berdoa saja. Jangan cerita bilang ini saya ada kerja proyek, tiba-tiba sakit. Nanti lihat penglihatannya bilang apa? Ada orang iri hati karena proyek. Jadi kalau mau berdoa itu jangan kasih tahu ada proyek. Biar dia berdoa dia tahu ada proyek atau tidak. Kalau saudara buka sedikit dia akan ikut pakai itu. Ya. Nah, jadi kita tidak kasih tahu apa-apa, tapi kita hanya pergi saja. Mama, ini teman saya ini ada pacaran dengan nona nama Masni.
Kira-kira bagaimana? Tuhan setujukah atau Tuhan menolak? Lalu dia mulai berdoa, dapat penglihatan. Tiba-tiba, hai anakku jangan khawatir. Aku mintalah kepadaku, aku berikan kepadamu, carilah. Oh, lalu Tuhan bilang, jangan khawatir anakku. Masni akan menjadi jodohmu. Tapi tadi pagi ternyata sunika di gereja. Ini karena ini putar balik ini. Ya kan? Banyak kasus seperti itu. Ya. Saudara, pernah di gereja kami ada satu kasus di mana uang kolekte hilang terus. Ini minggu jemaat kasih persembahan, dia kan tahu dia punya amplop kode berapa. Minggu depan di laporan warta jemaat kok tidak ada. Lalu dikomplain terus. Sampai bendahara-bendahara ini hampir mau mengundurkan diri. Karena takut dicurigai seperti Yudas atau bagaimana. Ya. Nah, lalu ada orang bilang kita usul pergi berdoa di hamba Tuhan. Nah, mau pergi, saya tidak pergi. Setelah itu mereka pergi berdoa, lalu hamba Tuhan bilang apa? Ini kayaknya Tuhan kasih penglihatan bahwa yang ambil nih badannya dia agak pendek tapi gemuk. Wih, saya tersinggung betul. Saya bilang, tanya itu hamba Tuhan, tanya Tuhan nama siapa, kasih tahu nama siapa. Jangan pakai ciri-ciri begitu. Itu kan bisa membuat orang curiga tuh kan. Ya. Nah kebanyakan begitu. Belum lagi kalau mereka berdoa nih pakai binatang lagi apa segala macam itu. Ya. Kami pernah tim doa pergi berdoa di satu plan di mana itu gereja tuh belum selesai pembangunan, jadi material-material kawat, kaca, paku itu masih keliling. Tapi tiba-tiba mereka bilang, Tuhan bilang kita harus berdoa keliling ini gereja jalan kaki. Tapi lepas sepatu, lepas sandal semua. Keliling 7 kali, itu paku semua. Jadi saya bilang, minta maaf, kita lain kali kalau kita plan berdoa sendiri-sendiri saja. Ya, kalian berdoa dengan cara kalian, saya berdoa dengan cara ini. Tapi siang pergumulan malam OKPI, mereka berdoa tiba-tiba bilang, ini kami berdoa ini, waduh ini ada anjing satu di sini. Kita semua menghadap anjing. Dalam nama Yesus kami usir anjing ini. Tiba-tiba dia bilang, anjing sudah pindah ke sana. Kita semua menghadap dalam nama Yesus kami usir anjing. Dia bilang anjing sudah lari ke sana. Saya jengkel, saya bilang anjing iblis ini, ya usir dari sini lari ke sana. Ini kan bikin kacau saja ini ya. Nah banyak kali penglihatan tuh bikin kacau seperti itu. Tapi menurut saya Bapak juga salah. Karena Bapak tidak mau berdebat dalam doa, Bapak mengiyakan. Tapi Bapak berbohong dalam doa. Tapi gara-gara Bapak bikin begitu, dia makin diyakinkan bahwa penglihatannya benar. Harusnya jangan. Biar dia sadar bahwa penglihatannya itu salah. Itu pernah kita ada satu persekutuan doa. Itu persekutuan doa tidak mau orang siap khotbah. Nanti saja datang saja menyanyi baru tiba-tiba mau firman Tuhan, baru ada nabi di situ. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 yang berkhotbah adalah Ezra. Jadi Tuhan tentukan ayat sekaligus pengkhotbah. Maka keadaan paling menakutkan bagi kami itu adalah firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita jangan aku Tuhan, jangan saya Tuhan. Lewat Tuhan. Saya bilang begini, saya usul, bagaimana kalau kita tentukan saja siapa yang bawa firman supaya dia siap. Minggu depan dia siap dia khotbah. Mereka bilang tidak boleh. Siap khotbah itu sama dengan mencampur pikiran manusia dengan Roh Kudus. Jadi tunggu saja nanti Tuhan kasih firman dari mana. Satu kali. Ya, dia taruh bilang Mazmur sekian ayat 1 sampai 15. Kita buka pergi sampai 10 saja. Ini Tuhan salah ngomong atau bagaimana? Ya. Nah, jadi bukan kita anti dengan penglihatan, ya, tapi harus selalu menguji sesuatu. Dan kalau sudah tidak benar, tidak benar. Ya. Kalau kita kasih toleransi dengan mereka, maka mereka makin menjadi-jadi mengira bahwa mereka dipakai Tuhan. Ya. Karena itulah berhati-hatilah. Ya, kadang-kadang ada yang benar, tapi pengalaman saya lebih banyak yang melesetnya ketimbang yang benarnya. Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan
memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak, disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KB sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati.